Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa karunia nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Weng Rianto, SPD MAG. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang Toharoh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dari kelas Farmasi 2A dengan NIM D1A220133. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sedangkan secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Hukum taharah itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Alat yang bisa digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air, debu yang suci, dan benda yang dapat menyerap kotoran, seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Alat-alat untuk bersuci. Tidak akan sah suatu ibadah jika dilakukan dalam keadaan tidak suci. Oleh karena itu, bersuci menjadi hal yang sangat penting dan wajib diperhatikan sebelum melakukan ibadah. Air dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, air suci yang mensucikan dan boleh digunakan. Air ini disebut dengan air mutlak, yaitu air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, masih murni dan tidak ada benda atau zat lain yang merusak kemutlakannya. Kedua, ada air mutanajis atau yang najis, yaitu air yang terkena najis. Air dibagi menjadi 2 bagian. Dalam air ini yang pertama ada air yang sedikit. Air dikatakan sedikit jika ukurannya kurang dari 2 kulah. Jika air kurang dari 2 kulah kemasukan najis, maka hukum air tersebut menjadi najis walaupun tidak ada perubahan apapun karena kemasukan najis. Air ini mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yang kedua ada air yang banyak. Air yang banyak ini adalah air yang mencukupi bahkan lebih dari 2 kulah. Jika air ini kemasukan najis, maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan dan boleh digunakan jika tidak terjadi perubahan pada warna, rasa, dan baunya. Contohnya, si A kencing di sungai. Jika air kencing tersebut tidak menyebabkan berubahnya 3 sifat air tadi, warna, rasa, dan bau, maka hukumnya tetap suci, mensucikan, dan boleh digunakan. Seperti dalam hadis riwayat 5 ahli hadis, apabila air cukup 2 kulah, tidaklah dinajisi oleh suatu apapun. Selanjutnya, taharah dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis. Sedangkan hadas dilakukan dengan wudu untuk hadas kecil dan mandi besar untuk hadas besar atau tayamum bila berada dalam kondisi terpaksa. Di poin selanjutnya yaitu ada toharoh dari najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kotoran. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan tawaf. Sedangkan hadas ialah sesuatu yang hanya dapat dihilangkan dengan mandi dan bersuci. Hadas digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Pertama ada berwudu. Toharoh dengan berwudu yaitu sama halnya untuk membersihkan diri dan menghilangkan hadas kecil. Wudu bisa dilakukan ketika seorang hendak mendirikan sholat atau ibadah lain yang memerlukan wudu.
Wudu menjadi bagian dari syarat sahnya sholat dan menjadi suatu kewajiban. Kedua, ada tayamum. Tayamum bisa menjadi pilihan toharoh jika dalam kondisi tidak ada air atau akses air bersih. Toharoh dengan tayamum mengandalkan tanah ataupun debu yang sudah dipastikan bersih dari najis. Yang ketiga, ada mandi wajib. Mandi wajib adalah syarat mutlak bersuci bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan yang memiliki hadas besar. Mandi wajib dilakukan dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Setelah mandi wajib dilakukan dengan wudhu sebelum mendirikan sholat. Tata cara wudhu yang pertama ada membaca niat. Yang seperti niat yang tadi yaitu nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori faktu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua, membasuh seluruh bagian muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri apa yang harus diakhiri. Wudhu juga harus dimulai dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan diikuti bagian yang kiri. Selanjutnya ada tata cara tayamum. Yang pertama membaca niat. Niatnya yaitu seperti ini. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke atas debu, misalnya debu pada dinding atau permukaan tanah, lalu usapkan sebanyak 2 kali ke bagian wajah. Ketiga, mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali. Ketika melakukan tayamum, cukup menyapukan debu saja, tidak perlu digosokkan hingga berlumur debu. Setelah tayamum bisa dilanjutkan dengan sholat. Selanjutnya ada tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama membaca niat yang dibarengi menyiram tubuh dengan air. Niatnya seperti ini. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah ta'ala. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kotoran yang tersembunyi dengan tangan kiri seperti kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, mencuci tangan dengan menggosok-gosokkannya ke sabun atau tanah. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti akan sholat. Yang keenam, sela pangkal rambut dengan jari-jari tangan yang dibasuh air hingga menyentuh kulit kepala. Yang ketujuh, basuh seluruh tubuh dengan air yang mulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan, jadi tidak ada yang terlewatkan untuk dibersihkan seluruh tubuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi tentang toharoh oleh saya Nabila Febrianti mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, baik itu tentang isi materinya ataupun tentang perkataan saya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.